Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Yeay. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Sehat semua kan pastinya. Masih semangat ya? Masih dong ya Kak ya. Semangat kayak kakak-kakak, terutama Mbak Anggita nih, semangat banget ya kan? Harus semangat dong. Ya, sebelum kita melanjutkan, ada yang baru-baru. Mungkin wajahnya teman-teman baru. belum kenal ya kan? Kita kenalan dulu deh dari aku. Hai, nama aku Kak Ayu. Halo, nama aku Kak Nindya. Kemudian Hai, nama aku Kak Anggi. dan ada organis main musik Kak Kak Darel. Nah, kita memulai ibadah kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Ayo apa? Nyanyi Kita lagu akan apa ya, menyanyi Selamat Pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita saat ini, kita mau ngapain lagi nih Kak? kita memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Yuk Mari. adik-adik, mari kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas waktu yang Engkau berikan pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul meskipun secara virtual untuk melakukan ibadah anak di GKJ Condong Catur. Bapak, kami berdoa supaya anak-anak di rumah tetap sehat dan ceria meskipun tidak bisa berkumpul sekolah minggu di gereja. Bapak, pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami meminta hikmat kepada-Mu ya Bapak, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, biar tidak lelah-lelah, biar tidak capek-capek, kita nyanyi lagi. Kita nyanyi Supaya lagu tetap apa ya? semangat. Kita akan menyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah. Adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah untuk menyanyikan lagu ini sama-sama dengan Iya. kita ya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama
atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang teman-teman silakan duduk dengan manis dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anggita. Silakan Kak Anggita. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi di ibadah anak GKJ Condong Catur. Mari sebelum kita memulai kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami boleh berjumpa lagi pada ibadah anak GKJ Condong Catur. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka telinga kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai Keluaran pasal kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita. Kak Anggi akan bacakan ya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya,
lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun padanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar, akan meneladani sikap dan sifat yang dilakukan oleh bidan-bidan yang ada dalam kitab Keluaran ini. Nah, adik-adik tahu bidan kan? Bidan itu apa, hayo? Iya, bidan itu adalah orang yang pekerjaannya membantu ibu-ibu hamil untuk melahirkan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bidan-bidan yang namanya Sifra dan Pua yang diperintah oleh Raja Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Ibrani yang lahir di Mesir. Kenapa ya? Kok Raja Firaun tuh ingin sekali membunuh bayi-bayi? Karena waktu itu orang-orang Israel di Mesir jumlahnya sangat banyak, sehingga raja ingin membinasakan mereka. Lalu gimana responnya Sifra dan Pua? Apakah terus Sifra dan Pua, "Iya raja, saya mau"? Ya, dikatakan di Alkitab bahwa Sifra dan Pua menolak perintah raja. Sifra dan Pua tidak mau menuruti perintah raja. Kenapa ya kok nggak mau? Padahal yang merintah itu raja loh, pimpinan, orang nomor 1 di negeri itu. Kira-kira kenapa ya? Padahal nih, kalau kita disuruh sama mama misalnya, "Nah itu disapu lantainya," kita nggak berani nolak kan? Nah, Sifra dan Pua berani menolak raja untuk memusnahkan bayi-bayi yang baru lahir. Mbak Anggi juga kalau misalnya disuruh sama ibu, "Gi, disapu lantainya, masak, ngepel," Mbak Anggi takut untuk menolak. Mbak Anggi takut untuk melawan perintah ibu. Terus kenapa ya kok Sifra dan Pua menolak? Iya, karena Sifra dan Pua tahu bahwa yang namanya pembunuhan itu tidak baik.
pembunuhan itu perbuatan dosa. Mereka juga tahu bahwa Tuhan itu sangat membenci pembunuhan, karena pembunuhan itu adalah sebuah kejahatan. Apa yang dilakukan oleh bidan Sifra dan Pua adalah bentuk atau wujud ketaatan mereka kepada Allah. Raja bisa saja loh menghukum mereka atas penolakan Sifra dan Pua. Bisa saja raja memberikan hukuman kepada mereka. Tapi mereka tidak takut, karena mereka lebih takut kepada Tuhan. Mereka memilih untuk menyelamatkan bayi-bayi yang baru lahir itu, supaya tetap hidup. Walaupun mereka berbeda rasnya, berbeda sukunya, seperti itu. Nah, adik-adik, pelajaran yang dapat kita ambil dari firman ini adalah kita harus senantiasa melakukan kebaikan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, tanpa memandang perbedaan yang ada, khususnya perbedaan sara. Adik-adik tahu sara enggak? Iya, sara itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti banyak menjumpai banyak perbedaan. Namun bukan berarti dengan perbedaan itu kita menolak untuk berbuat baik. Kita menolak untuk menerima kebaikan dari sesama kita. Justru dengan adanya perbedaan itulah hidup ini akan menjadi lebih indah. Contohnya pelangi. Adik-adik tahu pelangi ya? Kalau habis hujan itu terus hujannya sudah reda, di langit tiba-tiba ada lengkungan warna. Warnanya warna-warni. Ada apa aja warnanya? Iya, mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warnanya pelangi beda-beda. Tapi dengan perbedaan warna itulah pelangi justru dilihat lebih indah. Jadi adik-adik, perbedaan itu bukanlah sebuah alasan untuk tidak melakukan kebaikan, dan yang namanya kebaikan itu harus senantiasa ditebar, harus senantiasa dibagikan, harus senantiasa diberikan kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Jadi, mari mulai hari ini kita belajar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, seperti bidan Sifra dan Pua. Tuhan memberkati. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah masih ingat tidak ya isi firman Tuhan yang sudah dibacakan Kak Anggita? Ayo, tentang apa? Ya, jadi firman hari ini kita belajar tentang kisah bidan Sifra dan Pua yang menyelamatkan banyak bayi demi menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ya, para bidan ini menolong bayi-bayi dari orang tua yang dia tidak kenal. Ya, bidan-bidan ini tidak tahu bahwa bayi-bayi itu berasal dari mana, siapa orang tuanya. Tetapi karena mereka memiliki kasih, maka mereka menolong bayi-bayi tersebut. Iya, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan. Ya, teman-teman, karena kita sudah mendengarkan firman tadi, sudah belajar, sekarang mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan sambil menyanyi lagu. Lagunya apa, Mbak? Ku beri persembahan. Ya, ku beri persembahan.
kita sudah mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan persembahan dan juga menutup ibadah kita saat ini. Teman-teman, saya akan memimpin berdoanya, teman-teman mengikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan. Kami menyerahkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, Bapak Ibu guru kami, pemimpin bangsa kami, dan teman-teman kami, sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita mau ngapain lagi, Kak? Kita akan menyanyi lagunya apa, Kak? Yang cinta-cinta semua anak ya. Ada yang tahu? Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sudah selesai, sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa.